Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang produksi massal. Produksi massal dikenal juga dengan istilah produksi mengalir atau produksi terus-menerus dan dibuat dalam jumlah besar. Kali ini kita akan membahas tentang produksi massal di bidang teknik komputer dan informatika. Untuk multimedia, tentu saja kita ada pada dunia percetakan. Mulai tahun 2007 muncul berbagai peluang menyajikan usaha di bidang percetakan seperti digital printing, 3D printing, dan water transfer printing. Kemudian percetakan di zaman modern seperti ini sudah biasa dipakai untuk memproduksi dalam jumlah massal atau banyak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk di bidang multimedia sendiri, multimedia merupakan cara pemakaian komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video seperti yang kalian sudah pahami dengan alat bantu dan koneksi sehingga penggunaannya dapat dilakukan dengan menggunakan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Produksi massal dalam dunia multimedia antara lain contohnya yaitu dalam hal mencetak atau memproduksi CD video baik itu musik, film, dan sebagainya. Sekarang kita bahas tentang karakteristik produksi massal. Di sini sudah ada gambar contoh yaitu karakteristik yang pertama yaitu jumlah produksi yang banyak atau besar. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu menghasilkan satu jenis produk. Karakteristik yang ketiga yaitu step by step atau langkah-langkah sesuai standar operasional prosedur. Di sini contohnya misalnya membuat minuman cuka apel mulai dari step by stepnya itu pemilihan dari buah apelnya, terus proses untuk menjadikan buah apelnya itu diambil cairannya, kemudian sampai cairan tersebut masuk ke dalam botol. Yang keempat yaitu menggunakan mesin yang setting secara otomatis. Jenis-jenis produksi. Jenis produksi yang pertama yaitu produksi ekstraktif. Produksi ekstraktif ini berupa pemanfaatan hasil bumi emas, batu bara, kekayaan laut, baik itu berupa ikan, minyak bumi, dan sebagainya. Kemudian jenis produksi agraris, mengolah alam dengan memanfaatkan lahan tanah untuk dibudidayakan, misalkan lahan tanah diperuntukkan untuk penanaman padi, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Yang ketiga, produksi industri. Produksi industri yaitu proses pengolahan bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi. Contoh industri garment untuk mengolah kain menjadi baju dan celana. Kemudian ada produksi jasa. Produksi jasa ini untuk multimedia masuk dalam jenis produksi jasa yaitu desainer. Lainnya yaitu guru, dokter, itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu bertugas memberikan pelayanan ke masyarakat. Seorang desainer memiliki tugas memberikan pelayanan konsultasi tentang desain. Berikutnya kita akan bahas tentang tahapan produksi massal. Yang pertama yaitu membuat penjadwalan. Membuat penjadwalan ini sangat penting karena untuk merencanakan sumber daya yang akan digunakan, baik itu meliputi mesin, sumber daya manusia, serta material atau bahan baku. Ada dua cara. Yang pertama yaitu model penjadwalan maju atau forward scheduling, yaitu teknik penjadwalan produksi maju, yaitu dengan menentukan awal dimulainya produksi, kemudian menghitung jumlah waktu ke depan atau maju sampai waktu penyelesaian keseluruhan proses produksi. Yang kedua yaitu model penjadwalan mundur atau backward scheduling,
teknik penjadwalan mundur ini yaitu teknik penjadwalan produksi dilakukan jika produksi dibutuhkan atau kapan waktu yang telah ditentukan oleh suatu proyek harus diselesaikan. Untuk waktu penyelesaian produksi dihitung mundur sesuai waktu proses produksi dimulai. Tahapan produksi berikutnya yaitu yang kedua yaitu memilih peralatan. Setelah membuat penjadwalan produksi, tahap selanjutnya tentu kita merencanakan pemilihan alat yang akan digunakan untuk operasional produksi. Apakah itu dibuat secara otomatis atau manual. Yang kedua yaitu pengerjaan peralatan atau perkakas. Pengerjaan peralatan ini direncanakan atau dibuat oleh tim ahli yang memang memiliki keahlian di bidangnya. Jadi kalau peralatan itu harus dibuat, itu perlu dibuatkan jadwal tersendiri, perencanaan tersendiri. Tapi apabila alat atau perkakas itu sudah ada untuk pengadaan, itu juga harus diperhitungkan, dijadwalkan. Tetapi jika memang maksudnya sudah ada dan tidak perlu beli atau pengadaan, ya itu tidak perlu dimasukkan dalam penjadwalan. Kemudian yang keempat yaitu mobilisasi personalia. Jelas ini sangat penting. Perusahaan harus memiliki perencanaan dalam manajemen personalia agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Baik itu seleksi pegawai, pendidikan, uraian tugas harus dilakukan dengan baik agar perusahaan memiliki pegawai yang benar-benar kompeten di bidangnya. Kemudian pembelian material. Pembelian material disiapkan sesuai dengan produksi apa yang kita ingin lakukan. Jika kita ingin memproduksi stiker, maka materialnya jelas berupa kertas, tinta, printer, alat cetaknya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu pengerjaan. Proses pengerjaan siap dilakukan kalau semua perangkat sudah siap. Untuk itu, lakukan pengerjaan sesuai produksi massal yang akan dikerjakan.